Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian Islam, kajian kitab kuning karangan para ulama salafus sholih, yang kebetulan pada saat ini saya masih melanjutkan dari kajian kitab Safinatun Najah. Melanjutkan dari video-video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya saya membahas tentang pasal hukum meminta tolong ketika kita mau melaksanakan wudhu. Nah, sekarang ini pasal menjelaskan tentang zakat. Jadi ini penting untuk seluruh orang yang memungkinkan bahwa dia hartanya sampai ke batas nisab, ini perlu diketahui. Ya. Tapi sebelumnya kepada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi, dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan jangan lupa tekan like, share sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke materi. Di sini di kitab saya halaman 107. Jika teman ada yang bawa kitab, boleh dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, ari ieu eta hiji pasal. Al amwalu ari pirang-pirang harta. Allati anu talzamu anu misti fiha dina itu lati. Naon az-zakatu zakat. Sittatu anwa'in eta aya genep pirang-pirang warna. An-ni'amu tegesna kahiji ingon-ingon. Wan naqodani jeung dua perhiasan. Wal mu'syiratu jeung pirang-pirang pepelakan. Wa amwalut tijarati jeung pirang-pirang harta dagangan. Wajibuha ari wajibna tina itu tijarah rub'u usyri qimati urudit tijarati eta saparapat per 10 tina harga pirang-pirang harta dagangan. Warrikazu jeung rikaz wal ma'danu jeung ma'dan barang tambang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke penjelasan. Mungkin di sini perlu saya tulis, perlu saya jelaskan dengan sedemikian rinci karena untuk bahasan zakat di kitab Safinah hanya satu pasal ini saja. Ya, satu pasal ini saja. Jadi boleh dilihat di sini. Jadi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu semuanya ada 6. Semuanya ada 6. Yang pertama yaitu hewan ternak. Ya. Yang kedua yaitu emas perak. Maksudnya emas dan perak ya. Yang ketiga adalah harta dagangan. Makanan yang bisa dipakai kekuatan ataupun jadi-jadian. Tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, harta dagangan. Yang kelima, rikaz. Yang keenam, ma'dan. Nah, jadi yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya ini, yang 6. Nah, di sini penjelasannya, yang pertama, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak. Untuk hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya cuma ada 3. Ini penjelasan yang pertama, yaitu yang pertama adalah unta. Unta
Dan yang kedua adalah sapi ataupun kerbau. Yang ketiga adalah kambing. Ya. Jadi untuk hewan ternak, yang pertama unta, yang kedua sapi ataupun kerbau, yang ketiga kambing. Nah, ini ada syaratnya. Semua yang 6 ini semuanya ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama untuk hewan ternak. Untuk hewan ternak syaratnya ada, yang pertama harus tepung tahun. Tepung tahun itu harus dari awal tahun sampai akhir tahun, ataupun dari tanggal yang sama ke tahun yang depan ke tanggal yang sama juga. Yang kedua harus mencapai batas nisab. Dan yang ketiga, hewan ternak tersebut tidak dipekerjakan ataupun tidak diberi makan secara harus diberi makan oleh kita sendiri. Jadi diangon, kalau dalam bahasa Sunda itu diangon. Jadi dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Dikaburkan ke lapangan, terus dia cari makan sendiri. Jadi si yang mempunyai hewan ternak tersebut tidak susah-susah harus membawa makanan untuk hewan ternak tersebut. Jadi itu syaratnya. Yang pertama harus haul. Haul itu harus tepung tahun, ya. Yang kedua harus batas nisab. Yang ketiga hewan ternaknya tidak dipekerjakan atau tidak untuk dikasih makannya itu tidak harus memakai tenaga kita mengambil makanan ke kandangnya. Jadi diangon lah, kalau dalam bahasa Sunda itu diangon. Nah, untuk batasan nisabnya, unta itu, ini batasan nisabnya ya, unta itu 5 ekor. Nah, 5 ekor. Dari unta yang 5 ekor tersebut harus dikeluarkan, nah ini, harus dikeluarkan 1 ekor kambing. Jadi mohon maaf ya, agak menanjak dikit. Jadi untuk unta itu 5 ekor batasan nisabnya, dan yang harus dikeluarkannya adalah 1 ekor kambing. Ya, jadi enggak harus 1 ekor unta, tapi 1 ekor kambing. Nah, yang kedua yaitu sapi atau kerbau. Untuk batasan nisab sapi atau kerbau itu adalah 30 ekor. Nah, 30 ekor. Jadi sapi ataupun kerbau itu batasan nisabnya 30 ekor. Dan yang wajib dikeluarkan dari sapi 30 ekor tersebut adalah 1 ekor sapi, ya, 1 ekor sapi mana ya? Di sini. Nah, mohon maaf. 1 ekor sapi tabi, 1 ekor sapi umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Nah, jadi yang wajib dikeluarkan dari 30 ekor sapi ataupun 30 ekor kerbau itu, yang wajib dikeluarkannya adalah 1 ekor sapi ataupun kerbau dengan umur 1 tahun. Nah, ini mohon dipahami ya. Yang selanjutnya adalah kambing. Kambing untuk batasan nisabnya adalah 40 ekor. Nah, 40 ekor. Yang wajib dikeluarkannya adalah 1 ekor kambing. Nah, jadi ini sekali lagi, untuk hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya ada 3. Yang pertama unta dengan batasan nisab 5 ekor, dan yang wajib dikeluarkannya dari tiap 5 ekor itu adalah 1 ekor kambing. Yang kedua sapi atau kerbau dengan batasan nisabnya 30 ekor, dan yang wajib dikeluarkannya adalah 1 ekor sapi dengan umur 1 tahun, ataupun disebutkan dengan sapi tabi', ya, dalam bahasa Arab itu sapi tabi'. Yang ketiga yaitu kambing dengan batasan nisab 40 ekor, dan yang wajib dikeluarkannya adalah 1 ekor kambing. Bagaimana dengan kelipatannya? Kalau sapi kita punyanya 10, kalau sapi atau kerbau kita punyanya 60,
Kalau kambing kita punyanya 80 atau lebih, kita jadi bos ya, kita jadi juragan kambing. Nah, kambingnya sampai ratusan, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Itu nanti dijelaskan di dalam kitab yang selanjutnya ya. Nah, makanya ikuti channel ini sampai selesai lah, sampai selesai. Sampai selesainya itu entah kapan. Nah, ini untuk hewan ternak. Tapi dengan catatan tadi syaratnya yang pertama harus tepung tahun, ya, harus sampai tahun yang pertama kita mempunyai kambing itu awal 10 tanggal 1 Januari tahun 2022. Pas 1 Januari lagi nanti tahun 2023 si kambingnya itu nyampe ke 40 ataupun lebih. Nah, maka itu sudah sampai batas nisab. Yang kedua harus batas nisab. Yang ketiga si hewan ternak yang 3 tadi tidak dipekerjakan, dan juga untuk makannya tidak harus kita memakai tenaga membawa makanan tersebut ke kandangnya. Jadi diabur lah, dikaburkan untuk mencari makan sendiri di lapangan. Ini untuk hewan ternak. Sampai sini bisa ke-save ya semuanya untuk hewan ternak. Sudah ya, mengerti ya? Selanjutnya yaitu emas ataupun perak dan perak, maaf. Emas dan perak. Mohon maaf. Copot saudara-saudara, aduh. Untuk emas dan perak yang kedua sama secara syaratnya, itu yang pertama harus tepung tahun ya, harus sampai ke tahun selanjutnya. Yang kedua, emas dan perak tersebut harus mencapai batas nisab, ada syaratnya ya. Yang ketiga, emas dan perak tersebut tidak dipakai. Nah, jadi tidak dipakai. Cara contoh seperti ada orang perempuan yang kaya raya, terus dia memakai anting setengah kilo, memakai gelang sampai 1 kilo, memakai kalung sampai sebesar pelek sepeda, ya. Tetapi dipakai meskipun lebih dari batas nisab, akan tetapi perhiasan tersebut dipakai, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi syaratnya itu yang pertama harus tepung tahun, ya. Yang kedua, si emas dan perak tersebut harus mencapai batas nisab. Yang ketiga, tidak dipakai. Ya, jadi emasnya itu disimpan ataupun peraknya itu disimpan. Nah, untuk batas nisabnya, emas itu adalah 20 dinar. Emas. Batas nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar itu kurang lebih, ini kurang lebih, jika ada perbedaan timbangan, ini bisa karena beda secara ininya, ini hanya kurang lebihnya saja. 20 dinar itu kurang lebih 94 gram. Nah, jadi 94 gram. Ini untuk emas. Untuk perak, perak itu adalah 200 dirham. 200 dirham itu kurang lebih 620 gram ataupun 6,2 on, ya, 6,2 on. Nah, ini untuk batasan nisabnya. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Untuk mengeluarkan zakatnya dari masing-masing emas dan perak itu hanya 2,5%. Ataupun di dalam bahasa di dalam bahasa kitabnya rubu'u usyri'in, 1/4 dari 10, 1/10. Jadi 1/4 dari 1/10, jadi 2,5%. Seperti contoh, dari 94 gram emas, berarti kita tarik contoh untuk 10%-nya adalah 9,4 gram. Ini untuk 10%, dan berarti 9,4 dibagi 4 lagi. 9,4 dibagi 4. Berarti 9 dibagi 4 berapa? 2, sekian lah ya, bingung juga nih. Jadi kira-kira 2,4 graman.
Jadi yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk emas itu kurang lebih 2,4 gram. Ini kurang lebih segini. Jadi hitung, saya tidak menghitung tadi dari awal, hitung saja. Dari 94 gram itu yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% ataupun 1/4/10, yaitu kurang lebih 2,4 gram. Ya, nah ini untuk emas. Kalau untuk perak ini agak mudah ya, 620 berarti 10%-nya berarti 62 gram ya. 62 dibagi 4, 60 dibagi 4 berapa? Berarti 15 ya. 15 ini 2 dibagi 4 berarti 15,5 gram. Jadi untuk perak ini perak 10%-nya 62 gram ya. Berarti untuk 1/4 dari 1/10-nya adalah 15,5 gram. Nah ini yang wajib dikeluarkan untuk perak. Berlaku kelipatan sama dikeluarkannya seperti itu. Kalau kita punya emas 1 kilo berarti yang wajib dikeluarkannya 25 gram. Kita punya emas 2 kilo berarti yang wajib dikeluarkannya 50 gram. Gitu aja. Jadi 1/4 dari 1/10 ya, 2,5% ini untuk emas atau perak. Bagaimana kalau dikeluarkannya dengan harganya, dengan uang? Boleh. Mungkin kan orang-orang yang mustahik zakat, orang-orang miskin, orang-orang fakir itu tidak membutuhkan emas, tapi yang dibutuhkan adalah uang. Boleh ya. Nah ini untuk emas dan perak. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah lanjut. Selanjutnya yaitu tumbuh-tumbuhan. Tapi tumbuh-tumbuhan itu adalah yang dipakai kekuatan. Kalau di Indonesia itu mungkin dengan padi ya, beras. Nah, untuk tumbuh-tumbuhan ini sama syaratnya. Yang pertama, berarti ada syaratnya ya. Yang pertama harus tepung tahun. Yang kedua harus mencapai batas nisab, ya, harus mencapai batas nisab. Nah, ini untuk syaratnya. Nanti kita bahas di sini berapa batas nisabnya. Nah, untuk batas nisabnya itu terbagi dua. Yang pertama, jika si padi tersebut disiramnya dengan air hujan, jadi kita tidak mengeluarkan biaya untuk pertumbuhan padi tersebut. Yang kedua, jika disiramnya kita memakai biaya. Nah, untuk padi ataupun apa saja yang termasuk tumbuh-tumbuhan yang dipakai kekuatan itu adalah batas nisabnya. Nah, 5 ausak. Kalau untuk padi itu kurang lebih 5 ausak adalah 720 kg. Nah, 720 kg. Untuk 720 kg ini, nah ini, kalau si padinya disiram dengan air hujan, kita tidak memerlukan biaya selama 1 tahun. Ini selama 1 tahun, kalau selama 1 tahun itu kita panen 2 kali, contoh ya, 2 kali, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya itu kita kumpulkan dari panen yang 2 kali tersebut. Contoh, kita dapatnya 720 kg, maka dikarenakan tadi disiramnya dengan air hujan, yang harus dikeluarkannya adalah 10%. Jadi yang wajib dikeluarkan dari ini adalah 72 kg. Ini kalau disiramnya dengan air hujan. Kalau disiramnya memakai biaya, maka yang wajib dikeluarkannya adalah 5%. Nah, 5%. Berarti 36 kg. Nah, ini untuk tumbuh-tumbuhan yang dipakai kekuatan. Ya, sampai sini paham ya? Kita lanjut. Yaitu tentang harta dagangan. Jadi untuk seorang pebisnis, bisnis apapun itu, bagaimana kalau hewan ternaknya, yang tadi yang pertama ya, bagaimana kalau hewan ternaknya itu adalah ayam. Ayam kalau diperjualbelikan berarti masuknya ke harta dagangan. Nah,
sama harta dagangan pun yang pertama harus haul, tepung tahun, yang kedua harus mencapai batas nisab, ya, batas nisab. Nah, untuk batas nisabnya itu sama dengan emas, yaitu 20 dinar, 20 dinar. Kita ambil contoh. 94 gram. Nah, 94 gram dikali contoh kalau harga emas itu 500.000. Harga emas itu 500.000. Berarti di sini 5. Nah, berarti 5 kali 4 20. 5 kali 9 45, 47. Nah, 500.000. Nah, jadi harta dagangan itu jika sudah tepung tahun, ya, sampai ke tahun berikutnya ketika kita memulai dagang dan sampai omsetnya ke ini, ya, dihitung semuanya dengan harta dagangan yang masih ada, uang yang kita hasilkan dengan harta dagangan yang masih ada sampai ke batas 47 juta. Maka sudah batas nisab, sudah mencapai batas nisab dan harus dikeluarkan zakatnya. Harus dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Sama 2,5%. Berarti dari 47 juta 2,5%-nya, kalau 10%-nya 4.700.000, berarti 4.700.000 dibagi 4, berarti tinggal 1.700.000 dibagi 4 berarti 350, 175, berarti 1.175.000. Nah, yang wajib dikeluarkan dari batas nisabnya yaitu 47 juta, yaitu 2,5%, 1.175.000. Itu adalah hak yang harus kita berikan ke mustahik zakat, fakir miskin, rikob, amilin, dan lain sebagainya. Yang ada 8 nanti, ya, ada 8. Nah, ini untuk harta dagangan. Yang selanjutnya yaitu rikaz. Nah, rikaz itu adalah harta yang dikubur ketika zaman dahulu, zaman jahiliyah. Ketika kita contoh mencangkul, terus menemukan kotak, yang mana di dalam kotak tersebut ada emas. Dan emasnya sudah mencapai batas nisab, sama batas nisabnya sama, ya, sama batas nisabnya. Maka itu termasuk rikaz, ya. Itu tidak memerlukan tepung tahun. Waktu itu ketika kita menemukan harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Yaitu 5%, maaf ya, 20%, maaf 20%. Jadi yang wajib dikeluarkannya adalah 1/5, berarti 20%. 1/5. Jika kita menemukan emas, ini rikaz, ya, ini rikaz. Rikaz. Jika kita menemukan emas, contoh 1 kilogram, maka wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2 ons ataupun 200 gram. Ya, ini untuk rikaz. Dan yang terakhir adalah ma'dan. Ma'dan itu adalah contoh seperti kita jadi kilang emas, kilang minyak, ataupun kita mengebor minyak. Jadi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan harta kekayaan lah, seperti aspal dan lain sebagainya, itu adalah ma'dan. Ma'dan. Ma'dan itu sama dengan emas dan perak. Ma'dan itu sama dengan emas dan perak, harus ada tepung tahun dan juga harus ada batas nisab, ya. Kalau untuk, mohon maaf, kalau untuk tadi emas dan perak itu tidak dipakai, kalau ini nggak akan mungkin dipakai, kan, karena baru digali. Nah, ini pasti wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Sama, hitungannya 2,5%. Jika contoh kita menggali emas, dapatnya selama 1 tahun, mohon maaf, dapatnya selama 1 tahun itu kita dapat 10 kilo, kita dapatnya 10 kilogram. Ini emas contoh, ya, dari ma'dan itu 10 kilogram. Maka kita harus mengeluarkan zakatnya yaitu 250 gram. Ya. Nah, ini bahasan tentang zakat. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jika mungkin saja masih ada yang perlu dipertanyakan ataupun kurang dimengerti, boleh ditulis di kolom komentar, tanyakan
hal yang kurang dimengerti yang tadi saya jelaskan. Dan untuk mustahik zakatnya nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang mustahik zakat meskipun tidak termasuk pasal dalam kitab Safinah. Insya Allah saya akan menjelaskan tentang mustahik zakat. Jadi di dalam zakat itu ada muzaki, orang yang wajib zakat, ada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang pasal zakat. Mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dari saya. Namanya juga manusia, kita bisa saling mengingatkan, menasehati. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.